Bu Ulfah ya yang mainnya ya? Gurunya bukan Bu Ulfah kan? Bukan Pak, tadi Bu Aida. Itu yang saya Pak. Bu Aida. Gimana? Lanjut. So, Bu Aida, siapa? Bu Warlan, Bu Aida nol. Kalau yang lain pada gak bisa, mungkin punya saya bisa Pak. Iya, sok. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Arab pelajaran yang kedua. Bukunya dibawa nggak? Silakan buku modulnya dibawa. Kemarin kita sudah mencapai tentang apa pelajaran kemarin? Temanya tentang apa kemarin? Oh, tentang ini al-unwan ya, al-unwan menanyakan tentang alamat. Nah, sekarang tema kita kali ini tentang al-mihnah, tentang profesi. Sebelumnya kita silakan kita mulai dulu pembelajaran ini dengan mengucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang al-mihnah. Ada yang tahu al-mihnah apa artinya? Pelajaran kedua artinya profesi ataupun pekerjaan. Coba di antara profesi yang kalian tahu apa saja? Pekerjaan, polisi, kemudian tentara, kemudian pemain bola, atlet, kemudian dokter, kemudian guru, kemudian pilot, kemudian pramugari. Banyak ya pekerjaan. Nanti suatu saat kalian hari ini belajar, kedepannya kalian untuk mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses, meraih cita-cita setinggi langit. Hari ini kita belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengenal profesi dengan menggunakan bahasa Arab. Sudah siap belajarnya? Sudah. Oke, nanti Bapak akan bagikan beberapa profesi yang sering kita temui. Nah, sekarang Bapak bagikan ini lembarnya. Silakan berdua ya, satu bangku berdua. Ini aku sendiri. Fokusnya lihat ke RK yang Bapak bagikan. Ya. Pelajaran kedua tentang al-mihnah. Silakan dilihat sama kalian berdua. Ya. Berdua lihat ya. Pertanyaan pertama. Kita akan berbicara tentang profesi. Ada Susani al-mihnah. Pelajaran kedua tentang al-mihnah itu adalah profesi ataupun pekerjaan. Coba sekarang ada berapa gambar yang kalian lihat di sana? Silakan ada berapa? 12. Berarti di sana ada 12 profesi ataupun 12 pekerjaan. Nah, sekarang yang pertama gambarnya kalian lihat ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, cara melihatnya coba kalian. Yang pertama itu gambar profesi apa itu profesinya? Apa? Pelukis, ada yang bilang pelukis, ada yang bilang guru. Bebas, tergantung cara melihatnya. Tapi yang sebenarnya apa? Kemudian yang kedua apa? Gambarnya siapa itu? Kira-kira? Ini, yang kedua ini. Anak, bebas saja dulu. Kemudian ketiga ini? Dokter. Tergantung ya persepsi masing-masing. Ini polisi ini. Tergantung cara memandangnya ini. 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 Anak ini. Bebas ini versi kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian ikuti mufradat yang Bapak ucapkan.
dengan baik dan dengan siap. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Tadi berdasarkan gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar seorang guru, profesi guru. Biasanya guru bekerja di mana? Sekolah. Waktu di madrasah, bisa di SD, kemudian di PAUD, DMI dan yang lainnya. Nah, guru, mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru. Ada yang bercita-cita menjadi seorang guru? Acungan tangan. Alhamdulillah. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat sama-sama. Itu adalah gambar seorang siswa yang akan berangkat ke sekolah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, siswa dalam bahasa Arab disebutnya tilmidun. Artinya siswa. Ya, kemudian ketiga itu adalah dokter. Dokter dalam bahasa Arab adalah tabibun. Artinya dokter. Kemudian keempat itulah gambar polisi. Syurtiyun. Artinya polisi. Kemudian kelima falahun. Pakai tasdid. Falahun. Artinya seorang kita kebanyakan di sini adalah orang punya petani. Alhamdulillah. Kemudian di sini tidak ada kata-kata, tapi ini adalah seorang pedagang. Pedagang itu bahasa Arabnya adalah tajirun. Artinya pedagang. Ada orang punya pedagang? Siapa angkat tangan? Lu tukang dagang ada? Tukang dagang bebas. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, mudarrisatun. Artinya ibu guru ataupun guru perempuan. Kemudian yang selanjutnya tilmizatun. Artinya seorang siswi ataupun siswi, ya, siswi perempuan disebutnya tilmizatun. Kemudian yang ke-9 muwadzafun. Artinya pegawai yang suka ke kantor, yang suka ke pabrik itu muwadzafun. Kemudian yang ke-10 jundiyun. Artinya tentara. Siapa yang mau jadi tentara? Nah, tadi kan ada syurtiyun polisi, kalau jundiyun tentara. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai ya. Nah, kemudian yang kedua terakhir, sa'iqun. Artinya tir, sopir. Apa artinya? Artinya sa'iqun. Sopir. Yang terakhir, ya, itu adalah seorang nusuk di helm, ya. Muhandisun. Artinya arsitek yang suka menggambar gedung-gedung, rumah-rumah. Ya. Ada yang mau jadi arsitek? Tidak ada. Nah, sekarang untuk yang terakhir, Bapak bagi dua kelompok. Kelompok laki-laki yang membacakan mufradatnya, kemudian kelompok perempuan yang membacakan artinya. Bapak kasih 10 ya. Mudarrisun, guru. Kemudian tilmidun, siswa. Dan selanjutnya. Paham? Kita mulai. Mari semangat. Oke, siap. Mulai. Mudarrisun, tilmidun, siswi.
beberapa mufradat profesi dalam bahasa Arab. Jadi kalian sudah hafal ya beberapa mufradatnya. Coba sekarang tanpa melihat teks ya, Bapak Acak, apa artinya muhandisun? Arsitek. Kemudian tabibun, apa tabibun? Tabibun apa artinya? Mudarisun. Guru. Kemudian jundiun. Syurtiun. Polisi. Kemudian muadzabun. Muadzabun. Pegawai. Kemudian falahun. Nanti itu dihafalkan lagi mufradatnya. Sekarang Bapak bagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dibagi 5 kelompok ya, perempuan 2 kelompok, silakan berhadapan-hadapan. Nah ini 3 orang. Nah ini kemudian ini 3 orang berhadapan-hadapan. Ayo ini evaluasinya. 3 orang. Nah, silakan. Bapak pilih 2 orang aja. Nah, di sana ada 5 profesi ya. Ada 5 profesi yang telah kalian, Bapak 3 orang. Tugas kalian tinggal menyambungkan profesi tersebut dengan gambar yang ada. Ada 5 gambar profesi dan 5 orang profesi dan namanya. Tinggal menyambungkan saja. Ayo silakan. Dikasih waktu 2 menit atau 5 menit untuk mengerjakannya. Ayo, sambungan kerjasama. Yang rapi. Ayo rapi. Pakai penggaris. Biar rapi pakai penggaris. Silakan. Ayo, pakai bola cepat. Ya, cukup saya kira ya, Pak Agus. Enggak, Pak. Dilanjut, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Pak Warlan telah menyajikan video pembelajarannya ya untuk kita semua. Prinsipnya saya lihat secara umum ini, dalam pandangan saya paling tidak, kegiatan pendahuluan ada, kegiatan inti ada, kegiatan penutup juga ada. Itu prinsipnya ya. Hanya pertama untuk kegiatan pembukaan atau kegiatan awal. Tadi saya melihat Pak Warlan sudah mulai masuk pada materi, menanyakan tentang apa itu judul materi kita hari ini. Dalam situasi peserta didik betul-betul belum siap. Jadi ada yang masih noleh ke belakang, ada yang kena bener kenahon gitu. Padahal kegiatan pendahuluan itu yang paling penting mengkondisikan secara mental dan fisik. Jadi mental dengan cara memberi motivasi, kemudian fisik dengan cara merapihkan tempat duduk segala macam, dan betul-betul dalam posisi mereka muncul orang menduduk tenang, sidakep gitu ya, dan baru kita mulai kegiatan pendahuluan itu. Itu yang pertama. Jadi saya masih melihat tadi Pak Warlan belum betul-betul memulai pembelajaran dalam kondisi anak sudah sangat siap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini antara ada dan tidak ada ya, tujuan pembelajaran. Paling Pak Warlan hanya menanyakan apa materi kita ini, hanya materi kita adalah tentang al-mihnah, tujuannya tentang al-mihnah gitu. Saya menyebutkan macam-macam tentang profesi,
Apakah itu dimaknai sebagai tujuan? Ya kan? Nah, itu. Kalau tujuan pembelajaran kita adalah mengenal beberapa profesi dalam bahasa Arab. Kan gitu ya? Jadi tidak terlihat secara eksplisit. Nah, yang paling penting ini nih, kepada kegiatan inti. Tawaran, saya belum mengomentari tempat duduk segala macam. Ini saya mau tanya nih, ini Pak Warlan menggunakan metode apa mengajar begini? Coba. Ini kan mengajarkan mufrodat ini. Halo Pak Warlan. Saya sebentar saja ini komennya. Jadi saya pengen tahu Pak Warlan menggunakan metode apa ini? Gak ada suaranya ya? Ada suaranya nggak Pak Warlan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Sinyal Pak. Nah, itu ada. Ada tapi sinyal kayak Jaringannya Pak. Hanya sinyal tuh jaringannya Pak. Tadi nggak bisa pakai laptop katanya. Iya, menggunakan metode apa itu? Kalau metode al-mubasyirah misalkan. Oke, medianya ada gambar, tetapi dalam praktek pembelajarannya itu tidak nampak metode itu. Saya kalau at-tariqah al-mubasyirah tidak diterjemahkan, buat apa ada gambar kalau masih menerjemahkan? Betul nggak? Gambar itu tujuannya Iya, Pak. dijelaskan kepada siswa. Ini loh al-mudaris itu ini. Jadi siswa yang akan memahami bahwa al-mudaris itu guru. Ya mah gambarna ditinggalikeun, al-mudarisna disebut, guruna oge disebut. jadi metode apa itu? Kalaupun as-sam'iyah asy-syafawiyah misalkan yang dipakai. As-sam'iyah asy-syafawiyah prinsipnya juga sama. Adamu atau ijtinab lughatil kal lughat ar-ra'isiyah fit ta'lim. Dia harus menjauhkan dari penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Karena itu media diperlukan. Media gambar, miniatur, atau apa itu namanya itu, boneka, kiraon gitu. Atau bendanya dibawa langsung. Al-mahmul gitu. Kan anak akan tahu al-mahmul ini adalah HP. Gak usah diterjemahkan lagi, ngapain? Kalau diterjemahkan buat apa bawa media? Media itu tujuannya supaya anak mengerti tanpa terjemah. Betul ya, Pak Warlan ya? Betul. Operative learning dari sisi modelnya tadi memang mungkin karena waktu, berapa menit sih itu? Tadi tidak terlihat ada kooperatif dalam pembelajaran siswa itu. Kecuali hanya siswa ini menyebutkan bahasa Arabnya, ini menyebutkan artinya. Kan itu bukan kooperatif, itu hanya bersuara bareng aja gitu. Kalau kooperatif kan dia apakah make and match atau misalkan short apa? One stop misalkan ya. Diskusi kelompok, nanti ada yang presentasi. Kooperatif itu bisa bekerja sama. Jadi kalau tadi saya lihat itu behavioristik, bukan konstruktivistik. Jadi bukan cooperative learning, itu dalam pandangan saya. Dan kooperatif itu kuncinya membuat siswa secara apa itu? Tim bekerja sama gitu. Apakah untuk menghafal produk, sehingga memang dari awal itu harus dibentuk duduknya itu berkelompok. Kalau duduknya semacam itu model langsung yang diturunkan dari behavioristik. Sementara yang dipinta hari ini adalah cooperative learning. Nah, kalau cooperative learning duduknya harus dibentuk dari awal. Apakah berkelompok-kelompok begitu, kecil, kelompok besar, kelompok kecil, atau bagaimana lah itu. Yang namanya kooperatif itu ada aktivitas di mana siswa mereka saling bekerja sama. Apakah menghafal produk, kemudian untuk menggunakannya dalam kalimat. Nah,
Pada kegiatan akhir pembelajaran ada dibagikan LKPD, LKPS. Itu sebagai kalau itu dianggap sebagai post test, oke lah, nggak apa-apa. Nah itu saja barangkali catatan dari saya. Jadi mohon ini untuk semua hasil reviewnya perjelas dulu metode yang Bapak dan Ibu pakai untuk mengajar itu metode apa, itu satu tuh. Yang kedua, langkah-langkahnya harus persis seperti metode yang Bapak dan Ibu pakai. Makanya saya, ini Pak Warlan tolong diperjelas lagi ya, kalau diperbaiki juga boleh. Terus saya, metode yang digunakan itu metode apa? Terus bagaimana cara mengajarkan menurut metode itu? Ya, begitu? Oke, dari saya begitu. Barangkali mangga Pak Agus Salahuddin. Tapi ini mohon maaf ya. Ini di kelas sudah menunggu saya ini mahasiswa di pesantren bahasa, mahasiswa bahasa Arab kan punya pesantren bahasa. Saya jadi Jumat Ba'da Isya gitu. Jadi tadi juga saya ngajar dari jam 2 sampai maghrib. Jadi ini nggak berhenti ngajar saya sampai nanti jam 9. Subhanallah. Jadi barangkali saya mohon maaf ya. Itu saja untuk masukan dari saya. Pak Agus Salahuddin, barangkali ada masukan-masukan yang lain yang bisa membuat tampilan ya video pembelajaran peserta lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya nggak bisa lama-lama ini. Sehat terus Pak Dokter. Bagi kata besar Pak Dokter. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Foto berapa? Itu ada. Besok. Foto. Ya. Izin ya, terus ya. Ya, bangga. Maaf, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak, Ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak akan mengajari, jadi kita tukar informasi saja tentang kegiatan pembelajaran Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing dengan sama saya juga di sekolah. Yang pada intinya tadi yang telah dikatakan oleh Pak Dr. Dedi tentang kegiatan video dari Pak Warlan, ada beberapa catatan penting gitu kan yang harus digarisbawahi penginten Pak Warlan, hal-hal yang berkenaan dengan video pembelajaran. Namun harus kita samakan persepsi dulu Bu, Pak. Menurut Lokakarya biasanya video itu durasinya berapa menit ditentukan oleh kampus itu? 15 menit atau berapa menit seluruhnya? Ya sama semuanya Maksimal gitu. 30. Kalau Pak Agus mah bilangnya itu Pak sesuai RPP gitu, kalau ngambilnya 1 jam, Waduh, 1 jam yang 40 ya. menit. Maksimal 30 Ibu, kata Pak Agus juga. Maksimal. Iya 30 ya. 30 menit. Soalnya dalam penilaian nanti UKIN itu kan harus sama semuanya. Artinya biar ada kesamaan semuanya. Tidak ada yang terlalu panjang, tidak yang pendek gitu. Amis-amis adayana gitu ya. Itu yang pertama, yang perlu Bapak Ibu tekankan. Yang pertama adalah teknis dulu Pak. Ulah nugikeun pas ketika kami menilai video itu tidak bisa kebuka Pak ya. Jadi diusahakan dengan semaksimal mungkin video Bapak Ibu sekalian dapat dibuka oleh kami ya. Oleh kami dari penilai. Formatnya kalau bisa MPEG ya. MPEG. Artinya mual loading gitulah MPEG mah. Jadi kecil tapi itu mudah untuk di ini. Jadi bisa seperti YouTube lah seperti itu. Teknis dulu ya. Yang kedua adalah kejelasan resolusi gambar ya. Ulah duikeun pas nuju abdi misalkan Marios gambarnya totan apa itu lah.
sobat ente gitu kan, ente nyalur gitu kan. Jadi itu disiapkan, oke ya Bapak Ibu. Terus kejelasan suara Pak. Jadi nuju belajar wayahna painten Bapak tetiasa nyalira kedah aya operator di belakang, baik itu dalam pencahayaan nanti, baik itu dalam suara audionya, baik itu dalam misalkan kalau ada infokus nanti pemusatan tentang infokus itu. Jadi ulah punya lira capek Pak. Atasnya angke painten ada kerjasama sareng guru sama sareng saha pada operator, pada guru anu betul-betul ahli dalam IT atau teknis. Nah, nanti dibantu juga oleh itu ya. Itu. Yang selanjutnya adalah tentang keterangan atau penjelasan setiap tahapan utama gitu ya. Lagi kegiatan inti ini, lagi kegiatan pendahuluan ini, lagi kegiatan akhir ini. Jadi nanti ada item-itemnya. Kegiatan pendahuluan ini, kegiatan kegiatan inti ini, kegiatan akhir ini. Jadi nanti akan runut gitu tiluhur rugi kehanap karena proses pembelajaran itu cuma 3 seperti itu. Yang terakhir adalah kecukupan. Nah itu diperhatikan juga kecukupan durasi waktu Pak. Ulah duikan pas pada akhir keacan karena kegiatan akhir masih kegiatan inti kene. Jadi diminimalisir semaksimal mungkin, maksimalisasi kegiatan Bapak Ibu dalam belajar. Ulah dugikan nggak ganggu karena proses pembelajaran Bapak Ibu. Materi tersampaikan, evaluasi tersampaikan, dan seluruhnya dari awal sampai akhir tersampaikan dengan durasi misalkan 15 menit gitu kan, atau 30 menit maksimal gitu ya. Itu teknis, KD gitu ya. Nanti kalau dalam UKIN pasti itu aya nu teu tiasa kabuka gitu kan. Abdi kapungkur peer teaching. Nah, ngujina ayeuna mah aya review. Abdi nyuduk peer teaching tetiasa dina laptop ketika buka ternyata ada ada sebuah sistem gitunya anu anu dirobah kan HP-nya masing-masing berbeda. Aya nu HP nu kapungkur, aya HP nu ayeuna, anu HP nu ayeuna tetiasa muka HP nu kapungkur tah. Tadi seperti itu. Painten. Eta secara teknis saja gitu ya. Tadi painten tentang Pak Warlan anu video pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Warlan dan sudah direview oleh Pak Dr. Dedi. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tetap mengacu kepada 3. 1 pendahuluan, 2 inti, dan ketiga adalah penutup. Waktu kegiatan pendahuluan, item-item di kegiatan pendahuluan, painten aya persepsi dari mulai salam, menyapa anak, gitu ya. Terus memberikan motivasi, terus nggak absen, tadi tinggal nggak absen, sebutkannya 2 orang mah gitu kan, nanti ya kalau dalam video nanti sebutkan nggak absen 2 orang atau berapa orang, anu hadir selesai, ya terima kasih telah hadir semuanya gitu kan, padahal yang disebut 2 orang. Nah ini inti ya yang disampaikan oleh Pak Dedi itu tujuan pembelajaran disebutkan wayahna kita disebutkan kegiatan tujuan pembelajarannya untuk apa anak-anak misalkan agar mampu membaca mufradat atau kosakata berdasarkan makhraj atau bacaan yang baik dan benar dan sebagainya lah gitu ya. Nah ulah duikeun ka painten tujuan pembelajaran tidak disampaikan, nanti tidak akan tahu sampai di mana pembelajaran itu disampaikan. Terus yang kedua, kegiatan inti tentang materi tadi yang disampaikan, ya media pembelajaran. Kedua lah, itu kan kayak itu mah baru pertama gitu kan. Media pembelajaran kalau bisa untuk SD itu bagus pakai gambar dalam gambar yang cukup jelas. Nggak infokus supaya sama. Atau gambar-gambar yang berwarna gitu kan. Gambar-gambar anu menarik untuk tadi teh di SD sanesnya bawaannya di MTS MI. Oh di MI ya. Oh iya di MI. Iya kalau anak MI kan lebih
terangsang dengan gambar-gambar yang berwarna dan seperti itu, atau dengan infocus, nanti dipersiapkan saja gitu kan, karena ini masih sistemnya daring. Nah, itu dipersiapkan saja ya. Jadi upami ini kurang menarik kayaknya kalau misalkan print out atau kertas yang kurang berwarna, karena itu masalah tentang profesi dan harus jelas betul. Tapi saya tertarik sekali dengan Pak Warlan, walaupun anak jawaban salah, tapi tetap disenyumi aja gitu ya. Disenyumi aja untuk dicarekan budak teh, itu kan. Itu adalah karakter seorang guru ya, harus itu gitu kan. Jangan menyalahkan anak gitu kan, walaupun misalkan anak itu salah, tapi akan diajar ke kurang. Kedua salah mah tapi miti eta. Pak Warlan sangat merespon sekali gitu kan kegiatan anak. Terus kegiatan penutup tentang refleksi Pak Enten. Refleksi, nah itu juga nanti ada refleksi. Pada akhirnya refleksi itu bisa dalam bentuk penugasan atau kesimpulan. Tarikan simpulan dari kegiatan awal sampai akhir tentang kegiatan itu, lalu ada post-test. Ada yang menyebutkan evaluasi itu di kegiatan inti. Upami di kegiatan penutup itu akan terlalu lama gitu kan. Biasanya kegiatan penutup itu 10 atau 15 menit. Jadi kegiatan evaluasi atau pemberian LKPS-nya itu adalah di kegiatan inti yang cukup lama gitu ya untuk dikerjakan di sana gitu ya. Upami mengerjakan anak hanya durasi 10 atau 15 menit itu tidak akan cukup itunya. Eta payanten. Eta payanten ada berapa item yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah rubrik dari penilaian video pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanya yang diinikan tentang kepribadian. Yang dinilai itu dalam video itu adalah dalam praktek pembelajaran Ibu sekalian adalah kepribadian, ya, kepribadian Bapak Ibu sekalian. Guru memesona gitu ya, memberikan perhatian yang siswa, guru harus menampilkan keserasian berbusana, itu juga dinilai. Guru mengapresiasi dan memotivasi peserta didik gitu ya. Terus guru berwibawa, guru berperilaku jujur, bertutur kata yang santun dan artikulatif gitu ya. Guru berpenampilan diri yang terang, guru berperilaku yang adil dan objektif dan tegas dan sebagainya gitu ya. Itu dapat dilihat, hanya dapat dilihat dari bagaimana potret atau miniatur ibu ngajar hanya di dalam satu atau durasi 15 atau 30 menit. Nah, kamu video pembelajaran dia mau wayahnya dimaksimalkan gitu ya, dimaksimalkan agar rubrik itu tercukupi. Ibu sadayana pilih teu aya dina nah ieu mah eueuh tina ininya gitu kan. Sampai kepada metode dan model pembelajarannya itu juga harus disampaikan gitu ya. Jadi yang penting nanti waktu kegiatan ibu misalkan memposting video, kalau bisa per item ini kegiatan pendahuluan, ada katanya gitu kan. Ini kegiatan intinya, ini kegiatan penutupnya. Jadi durasinya tahu. Kegiatan pendahuluan misalkan 5 menit, kegiatan intinya misalkan 10 menit, kegiatan akhir misalkan 5 menit. Jadi 20 menit gitu ya dalam satu turunan video itu. Dan maksimalkan. Pak Rasid yang banyak. Pak Rasid. Nah, udah. Nuhun Pak. Jadi. Iya Pak. Ya, terus Pak. Jadi yang durasi 30 atau 15 menit itu tercukupi dari ketiga item itu. Panginten eta. Anu katinggal abdi terus ninggal ada berapa video dan sampaian materi yang disampaikan ari materina untuk sadarae terus bagus, udah mencukupi gitu ya.
Cuma video belum saya buka dan belum saya delay. Nanti adakah ketiga item ini tercukupi dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, kada hilap, ya, kegiatan pendahuluan, persepsinya harus baik, mulai dari salam sampai pengabsenan, dan kegiatan inti bagaimana media, bagaimana terus model, bagaimana metode pembelajarannya harus jelas. Dan ketiga penutup, refleksi dan simpulan berikut penugasan disampaikan kepada anak agar Bapak Ibu dapat maksimal. Miniatur pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian. Sama ada ngajar kayak gitu-gitu kene, kan aja nama payentan di videokeun gitu. Ku abdi ditilaina. Dalamun ka kelas mah gampang gitu kan. Dan sesena upami di kelas mah ya berkelompok gitu kan. Metode tergantung kepada materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila pun ada pertanyaan atau permasalahan, kita diskusikan bersama pada hari ini supaya untuk pemaksimalan pengiriman video pembelajaran Bapak Ibu sekalian dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mangga painten hatur nuhun Pak Warlan oge sadayana pilih aya nu kedah didiskusikeun mangga dihaturan. Ya, mau bertanya Pak. Mangga Pak. Halo. Mangga Pak Risol. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Riyadus Solihin Pak ya. Mohon. Ini mau bertanya kaitan dalam proses setelahnya pembukaan itu kan ada inti ya. Sebelum inti itu kita itu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah kalau saya suka lihat di video-video yang lain itu suka dijelaskannya karena ada di situ media info fokus, jadi lewat info fokus. Nah yang pertama saya tanyakan itu apakah boleh ketika menjelaskan tujuan pembelajaran itu ke anak itu ringkas tapi secara lisan gitu, tidak harus dibacakan lama menghabiskan waktu di info fokus itu karena keterkaitan dengan timing gitu ya. Itu penelitian Pak yang ditanyakan. Terus yang kedua mungkin asalnya mungkin dari Bapak langsung teknik seperti apa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, walaupun ada kurang jelas tapi saya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak. Sebetulnya tujuan pembelajaran itu tidak harus membaca secara langsung apa yang tertera dalam RPP gitu kan. Artinya secara natural bahwa Bapak itu mengajarkan inginnya seperti ini gitu kan. Boleh saja Pak. Dan kalaupun misalkan itu tidak mungkin, tenanawan Pak dina infokusna ditayangkan saja bahwa tujuan pembelajaran itu ini gitu kan. Tidak usah disebutkan oleh Bapak. Artinya itu adalah kebutuhan rubrik kami untuk menilai gitu ya. Ayat tujuan pembelajarannya misalkan gitu kan, anu nilai nanti teh. Kalau tidak ada berarti ya itu kurang baik gitu ya. Kalau misalkan Bapak menayangkan di Infopus itu tidak jadi masalah Pak. Anu penting aya tujuan pembelajaran gitu kan. Pilih terlalu lama untuk karena ya durasi waktu itu ya. Pak ininya juga Pak kata-katanya juga tidak usah pas 30 menit itu bicara itu. Biasa dipercepat Pak durasi ininya. Maksudnya kan ada bicara T1, 2, 3 misalkan. Jadi ininya omongannya dipercepat gitu kan. Kalau beli HP mah jadi cepat gitu kan. Jadi jangan keras misalkan Bapak Ibu menerangkan. Tapi yang itunya tidak terkejar yang intinya. Percepat itunya di HP. Jadi karena
satu kalikan gitu kan. Jadi omongannya cepat dan kecil. Tadadadadadadadad gitu kan. Itu mengurangi durasi juga nggak jadi masalah. Saya punya contoh tapi nggak bisa dibuka ini. Nggak bisa dibuka, Pak. Nah, jadi Boleh nggak mungkin us nanti linknya aja Pak, videonya oke, aja atau nanti ini buat dilihat di aja share ya. biar Ah, dipelajari. nanti dilihat ya. Jadi tadi bisa Pak, untuk tujuan pembelajaran Soksanawas itu ditampilkan hanya sekedar apa di monitor, di infokus itu biasa wae. Gitu ya. Eta apa ente Pak? Mohon Pak. Terus eta kami kanggo ukin gimana Pak? Kanggo ukin kaitan ukin seperti kumaha? Ngadamel tilu Kalau video duras Pak. bulan? Nya ukin mah ngadamel video tilu bikin edit Mohon, tilai rupin. mohon. Video tilu mohon. Mungkin sama seperti itu, sama seperti ini. Video pembelajarannya dari awal sampai akhir. Ngan tukatah ayeuna painten dina modulna berapa durasi waktunya, apa saja yang harus di ini. Yang penting yang mengujinya bisa buka we Pak, intinya malah gitu kan. Yang ujinya bisa buka video yang Bapak tampilkan gitu kan. Aya nu teu tiasa kabuka kan kosong nilainya atuh Pak, lebar ya Pak. Nah, gitu. Mohon Pak. Kumaha Pak Warman? Mohon gitu Pak. Tadi Mohon. ngarefleksi nu abik itu Pak. Kanggo abik tujuan sebenarnya disampaikan cuma barangkali kurang jelas. Kemudian untuk evaluasi dan yang lainnya mungkin emang betul tadi kata Pak Dokter itu jadi tidak jelas metodenya apakah samanya sapewiyah ataupun mubasyarah. Mungkin terima kasih masukannya, ke depan mungkin akan diperbaiki Pak gitu. Iya. Tadi Itu. metodenya naon Pak? Anu Bapaknya. Samanya sapawiyah kayaknya Pak ya. Ya sama sapawiyah gitu Pak. Tapi dicampur aduk sih Pak, masih kena bingung. Jadi Kayak gambar harusnya mah jangan ada gambar. Saya berpikir ima yang gambar ada, nama produk ada, jadi gitulah. Jadi gitulah. Benar bagus. Kan ada mix metode. Ada mix metode, ada metode Pak. gitu. Jadi masalah. Ya, nanti kan itu Pak disambungkan dengan PTK Pak nanti. Iya, kalau bisa Pak, anu gampang-gampang nanti kan Pak, saya disambungkan dengan PTK Pak. PTK-nya mah mungkin di video nanti akan diperbaiki lah gitu. Atas saran dan masukan dari Bapak dan yang lainnya. Nah, itu kan itu hasil dari NPP kan Pak? Itu hasil dari NPP video itu kan? Anu dari perangkat pembelajaran. Turunan dari RPP, RPP yang dikirim. Jangan dirubah deh. Terus saya tapi diperbaiki sedikit lah. Tong dirubah. Oh, ya sedikit diperbaiki. Nanti mungkin kita bikin lagi 2 lagi ya Pak. 3 video lagi barangkali. 2 lagi Pak. Videonya? Iya. Nanti direvisi lagi. Maka misalnya pilih anu videonya bikin 3 lagi ya Pak. Itu di ketika apa itu Pak? Ketika kegiatan apa itu Pak? Ukin apa? Iya, itu ukin PPG nanti itu. Ukin PPG. Oh, kita ngirimin video lagi 3 gitu Pak. Sama. Nanti di peer teaching juga ngirim video. Dalam peer teaching juga nanti kan dikirimin video. Peer teaching 2 kan sama gimana Pak setelah kegiatan PTK? Iya, lalu peer teaching 3 hari. Itu mah bagaimana Bapak mengajar gitu kan. Peer teachingnya. Jadi harus kalau bisa yang ini harus udah beres gitu. Yang hari ini tuh harus udah beres. Udah maksimal. Nanti pas peer teaching ditampilkan lagi. Ya. Saya Pak mau tanya Pak boleh? Mangga Bu. Iya. Ya ini Pak, kemarin kan RPP tuh udah direvisi ya sebenarnya. Sebenarnya tuh waktu awal tuh kan itu di settingnya 40 menit gitu 1 jam Pak. 40. Karena waktu pas dari Pak Agus tuh bilangnya kalau mau praktek ngajar ya harus sesuai, misalnya di waktunya harus 1 jam ya 1 jam gitu tuh Pak ya. Iya. Nah pas saya tuh pas mau upload keingetan keterangan dari Pak Dedi ya Pak. 3 kali 40. Ternyata pas di
kegiatan-kegiatannya pembagian waktunya belum dirubah, saya tuh lupa Pak. Oh, Kalau misalnya nanti ada upload lagi RPP atau misalnya langsung dipraktekin ngajar aja bisa tak Pak? Maksudnya durasi waktunya nggak harus segitu gitu Pak? iya. Satu. Kalau RPP itu pijakan bukan untuk divideokan sebetulnya. Kalau RPP itu bagaimana ibu mengajar di kelas saja, gitu kan. Kalau video itu kan sudah ada perubahan dari seluruh pembelajaran ibu selama di kelas. Misalkan 3 kali 40 menit 120 menit ya. 120 menit jadi 30 menit. Nah, bagaimana cara untuk jadi 30 menit gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam video lebih baik, misalkan kalau 30 menit, ibu menentukan 30 menit, di video 30 menit itu akan pas seperti itu. Tapi jarang yang terlalu lama seperti itu. Maksimal itu antara 20-25, itu kan 25 menit. Itu juga udah lama Bu nilainya. Seorang 25 kali 26 berapa puluh menit gitu. Jadi kita juga menilai punten-punten nilainya apa itu ambil ke intina gitu kan, tengah gitu kan, terus akhir. Jadi rada ditarikan gitu untuk sadaya ngalentukan nilai dia seperti gitu. Tidak Bu, kalau itu terlalu lama, tidak akan cukup 2 jam 3 jam gitu. Mohon gitu. Mangalah bade nganggo jam nu mana ari kanggo video mah bade saja 1 kali 40 menit teh janten masalah. Tapi durasi waktu videona ukur 15 atau 30 menit teh janten masalah. Mohon. Terus ini Pak, yang masalah video praktek mengajar katanya nanti kan ada di upload lagi ya Pak ya? Mohon. Nah, kita kan udah tuh yang pertama gitu. Apakah itu nanti bisa dipakai lagi? Kayak kita juga kan ini sekarang kan yang dikoreksi juga nggak semua ya Pak ya? Iya, iya. Terus yang punya saya juga kayaknya tuh ada yang maksudnya belum dinilai gitu dari Bapak sama Pak Dokter tuh. Nggak tahu kesalahannya yang mana. Sekarang tadi tuh karena waktu pas ngupload itu Pak saya ada kendala. Sebenarnya waktu awal ngupload media sama yang sumber ajar itu saya tuh udah bisa Pak. Ternyata pas udah lama saya mau upload yang praktek ngajar tuh nggak kebuka gitu yang awalnya tuh. Jadi kan saya revisi itu ya Pak sebelum dinilai itu waktu itu tuh. Terus sekarang nih waktu pas karena itu udah banyak hambatan dari mulai ngajar infokus nggak nyala-nyala gitu ya Pak. Dari mulai udah edit ya pokoknya mah banyak lah hambatan waktu itu. Jadi saya tuh uploadnya tuh ini apa sih masih video yang belum diedit waktu itu tuh. Nah, tapi belum tadi ada revisi, udah ada revisi belum? Masih murni Pak yang dari iya. Nah, sekarang kan ada itu update ya Pak ya? Ya, direvisi ya. Tadi saya udah bikin lagi gitu Pak, dikasih nama gitu ya kegiatan gitu Pak. Tapi belum dimasukin ke space gitu. Iya. Belum. Saya udah menilai semuanya kecuali poin 10 dari mulai SKL sampai video, media dan video. Kecuali poin 10 satu kali lagi, ya, lagi. Pak, soalnya belum lagi. Artinya kalau bisa hari ini selesai, kan besok udah PTK. Kita menilai kepada PTK. Mau dimasukin nggak dimasukin aja linknya. Kalaupun misalkan Ibu belum ada melihat yang merah-merah, nah itu disaha gitu kan, tapi atau sadayana. Tinggal 1 poin yang nomor 10 aja semuanya, gitu kan. Iya Pak, betul Pak. Tinggal video yang tadi saya belum ada, udah dicatat. Terima kasih Pak. Eta nilainya kirang ageng tuh, lamun rek ageng rek diagengan deui ku abdi. Kira izin. Tos Pak, cekap Pak, izin Pak. Tadi lah hoyong 87 sampai 80 ngan ku Pak Dokter. Izin Bapak jawabannya. Alhamdulillah. Ya, mangga. Mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Anas kumaha ya? Bapak mah pentena ararageung alhamdulillah hatur nuhun. Nuhun Bapak. Kedah lulus sadayana. Amin. Doaana Pak. Doaana wae Bapak. Amin. Insyaallah lulus bahasa Arab mah. Amin. Cenah anu teu lulus.
Amin, Pak. Oke, langsung ke Maaf, arah ya, Syed, Pak, ke arah Syediah, Pak. Oh, siap. Assalamualaikum Siap, Pak, Bos. izin bertanya. Mangga, Bu. Jaket. Tidak, Bu Ida. Bapak gini kan, Jaket Dalci. kemarin kan ada update ya Pak, ada update di menu review. Itu kalau saya kan update yang perangkat pembelajaran tugas 1-2, tapi salah meletakkan, kurang fokus Pak. Salah meletakkan di menu PTK. Jadi di situ menunya jadi sudah, tadinya kan belum ya, masih merah-merah, belum dinilai. Sekarang jadi hijau sudah. Padahal itu isinya tugas 1 di perangkat pembelajaran, bukan perangkat pembelajaran, tapi salah nyimpan di menu PTK. Itu gimana Pak solusinya? Oh, gitu. Di menu PTK padahal perangkat pembelajaran gitu. Iya. Terus saya Kalau coba upload file lagi ya Pak. Nah, Mau dirubah lagi, tapi di bisa, menu ya? PTK-nya itu malah ada notifikasi error Pak, berkali-kali nggak itu. bisa, Bu. Kalau PTK kan mulainya besok kayaknya. Jadi Iya, penguploadan sedangkan harus, itu kan dari dosen juga belum dinilai ya Pak. Sementara Kalau di atas saya sudah acan Pak menu PTK mah. PTK mah tak aja. Iya, makanya gitu saya salah meletakkan update itu gimana? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa, yang penting ayah nilainya apa yang kena, Bu. Takutnya begini Penting lulus ya, Pak. Takutnya Izin deh, Pak, begini, Pak. waktu diperiksa Ada video. dosen itu, jadi Mohon. takutnya begini, waktu diperiksa nanti oleh dosen yang PTK itu kok isinya malah perangkat pembelajaran RPP. gitu Pak. Oh iya. Iya. Bisa di-update lagi ya tuh. PTK itu udah dinilai, Bu. PTK itu Bapak ini Kalau hari ini saya belum. Coba ke sore ini Pak belum Walas, lihat. Pak Walas, Tes wali lagi. kelas. Bu. PTK Sudah, itu Pak. sudah dinilai sama Pak Dokter, tinggal sama Iksan besok. Udah ada nilainya PTK itu, Bu. Sudah ke wali kelas, sudah ke Pak Dedi juga. Iya. Ya itu kalau masalah teknis ya itu tinggal ngobrol saja lah sama Pak Dedi sama wali kelas. Iya, Salah jadi nyimpen lah gitu, Bu. iya. Pilih kayak jadi lepas nilainya. Iya, takutnya saya juga seperti itu. Nah, Ya, terima kasih Pak atas mangga. jawabannya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Warlan. Senyum-senyum aja, Pak Warlan. Udah Bang, udah tuh, Pak. Kerek among kali itu Mun ka Bandung. Di atas. Orang mana, Pak Warlan? Sekolah. Abi di Aljawami, Pak. Jawab di mana, Cileji? Bahula di Jawa. Mohon kantos di Aljawami aliyah. Oh iya. Mangga. Bustan, Pak eta. Bustan lebih udah. Orang Mohon. Bustan. Kamari pupusnya dia nanya. Oce. Mohon Oce. Pak Rois Abdi itu, Pak. Kan. Rois, pantesan itu galak itu. Maka tuh. Nanya Pak. Pilih Atas, Pak. Pami atas mah. Pada salawatan kita. Nah, eta. Udah ganti salawatan ya tadi na laptop ya. Pak mau nanya. Maka tuh sok Pak Samsul. Maka Pak Samsul. Pertama nih teknis tentang pembuatan RPP. Iya. Itu kan arahan dosen harus Cirebon, ya. lengkap ya, harus lengkap dari pertama KIKD itu harus ada Pak ya. Ada. Kemudian indikator sama indikator sama Indikator. tujuan itu harus Terpisah, Pak. Artinya Disatukan, indikator itu turunannya ke tujuan, Pak. Gitu ya. Kalau indikator 3 tujuannya 3 pula, Pak. Tuh. Jadi yang ininya sesuaikan dengan indikator itu aja, Pak. Dengan indikator aja. Indikatornya misalkan apa? Indikatornya siswa bisa melafalkan bunyi kata, frase dan sebagainya. Dengan metode dengan menggunakan ini siswa dapat gitu. Tambah sedikit di depan aja, Pak. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya, Pak. Gitu. Oke. Indikator itu inti dari setelah KIKD
indikator baru tujuan pembelajaran. Nah, apa harus apa itu dibuat kolom-kolom gitu, Pak? Dari pertama sampai bawah itu apa harus Nggak ada usah, kolom-kolomnya gitu? Nggak usah. nggak usah. Biasanya KI saja Pak, yang di koloman itu 31, 32, 41, 42, biasanya yang itu aja, ada itu. Yang intinya aja itu, yang di koloman mah. Kalau yang ke bawahnya biasa aja, itu nggak usah. Kalau dilihat kan saya masing-masing sekolah itu berbeda pembuatan RPP-nya. Kayak langsung satu lembar dan udah simpel sekali. Ada yang terperinci gitu. Nah, untuk keamanan Bapak saja, saya meminta yang terperinci. Walaupun sama-sama saja, intinya mah seperti itu di dalamnya mah. Kegiatan apa? Kegiatan pembelajarannya mah sama-sama aja. Tapi untuk menjaga keamanan nanti dari penilai di UKIN PPG, awayahna udah rinci gitu ya. Sampai ke ada waktu kuabrikan di terus. Ya, kegiatan awalnya sabar menit, kegiatan akhir kegiatan intinya berapa menit, kegiatan akhirnya berapa menit. Jadi nanti sesuai dengan durasi waktu yang ada di atas. 3 misalkan, 3 dikali 40 menit sama dengan 120 menit. Maka dalam kegiatan pembelajarannya yang 120 menit itu harus masuk di dalamnya semuanya. Gitu. Jadi terang jelas gitu kan ketika mengajar itu di dalam RPP. Itu soal-soal juga dilampirkan semua Pak ya, soal apa ya? Instrumen. Saya maunya LKPS itu ada di bawahnya sampai pensekoran gitu kan. Misalkan soalnya kayak Bapak sudah apa? Walaupun sudah dimuat kan dalam LKPD ya Pak ya tentang evaluasinya. Saya akan melihat dari tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran Bapak itu 3 misalkan. PKT dina evaluasi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu kamana karep Pak. Nah gitu. Jadi dari tujuan pembelajaran itu akhirnya kepada evaluasi pembelajaran, kepada soal. Kalau tujuan pembelajaran 3, anak mengetahui tentang isi bisaroh, maka bikin contoh isi bisaroh di bawah soalnya. Anak mengetahui tentang nama-nama bulan Komariah, maka dina evaluasinya sebutkan nama-nama bulan Komariah. Jadi nanti ada ke bawahnya, ada runut gitu Pak. Dari indikator, tujuan pembelajaran sampai evaluasi. Ya, jadi untuk mengukur kita belajar itu ketuntasan anak itu dievaluasi. Cing sabaraha anu bener sadayana, sabaraha anu misalkan bener 5, sabaraha anu salah gitu kan. Itu jadi evaluasi kita. Kalau misalkan ada salah, pengayaan lagi, ngajar deui Bapak. Hari idealnya kan seperti itu. Yang salah nawe nu diajarkeun teh. Nah, budak teh can apal bulan-bulan Komariah gitu. Itu harus diulang lagi, itu pengayaan atau remedial. Kalau misalkan udah cukup, misalkan anak udah di remedial dan anak bisa menjawab, ya udah selesai, lanjutkan pada materi selanjutnya gitu. Itu benar Pak. Dari saran abdi mah gitu. Terima kasih Pak. Menjemput mohon. Bapak dari Cirebon? Dari Lampung Pak. Oh, dari Lampung. Asa ayat dari Al-Wasliyah enggak? Dari Al-Fatah. Al-Fatah. Oh iya. Enggak. Ada Pak Al-Wasliyah. Siapa? Al-Wasliyah Sulaiman Hakim Pak. Pak Sulaiman, Al-Wasliyah mana? Al-Wasliyah Cirebon Pak. Oh, saya dulu di Pak Haji Apip di Bandung di Kawaluya. Oh, sama Pak Farid ya? Ya, Mas Farid. Pernah dulu di GPA. Oh, iya. Bisa juga di provinsi Pak. Masuk. Oh iya. Iya. Mangga yang lainnya? Peminta maaf, saya orang solawatan, yasinan. Malam Jumatan. Mengenai waktu Pak, RPP yang kan saya kan dapat ini Pak, ada komentar dari dosen ya. Iya.
yang itu kan yang mau dipakai itu yang mana katanya yang dikali 40 menit atau 30 menit kan gitu. Saya kan uploadnya kan ada yang pertama kan 40 menit ya Pak. Ternyata ya sesuai dengan ininya formatnya. Ya kurikulum ternyata kan ada kebijakan di sekolah menyesuaikan dengan waktu yang di pesantren Pak. Jadi akhirnya di tengah perjalanan ada pengumuman perubahan kurikulum jam gitu Pak. Jadi